Bab 566 Yuna Seira hampir menangis. Setelah makan, Kenzi melakukan perbuatan baiknya sampai akhir dan berinisiatif pergi ke dapur untuk mencuci piring. Memanfaatkan waktu luang ini, Ratna Galih menarik putrinya ke dalam kamar dan berbisik. "Nana, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu dengan serius." "Bu, apa yang ingin kamu katakan?" Yuna Seira agak aneh, ibunya menariknya ke kamar sendirian dan sangat serius. Di diri Kenzi. Kekurangan apa lagi yang dia temukan? Ratna Galih berkata dengan serius, "Ibu berpikir Kenzi adalah pemuda yang sangat baik. Ini adalah takdir yang langka untuk bersamamu, jadi ibu berharap kamu dapat mempercepat kemajuan bersamanya dan mendapatkan akta nikah sesegera mungkin." Yuna Seira hampir mati ketakutan. Setelah melompat, dia berkata, "Bu, apakah kamu masuk angin? Apa yang kamu bicarakan? Bukankah aku harus menikah dan memulai sebuah keluarga dengan cara yang benar? Kenapa tiba-tiba, ritme Anda semua berubah?" Yuna Seira tidak mengerti apa yang terjadi pada ibunya, dan bahkan prosedur formal yang harus dilakukan dilewatkan dan dihilangkan. Menurutnya, hubungan dengan Kenzi palsu dari awal hingga akhir. Tentu saja, semakin lama hal ini berlarut-larut, semakin besar ruang untuk manuver. Bagaimana bisa langsung mengajukan akta nikah? Ratna Galih tidak peduli apa yang dipikirkan putrinya, dia memulai membujuk ideologis putrinya dan berkata, "Nana, itulah yang dipikirkan ibu. Kamu memiliki temperamen yang kuat dan temperamen yang besar. Kamu akan bertengkar dengan Kenzi kapan saja, yang membuat ibu sangat tidak nyaman dan khawatir. Kamu tidak terlalu muda, dan sulit untuk menemukan pacar yang baik seperti Kenzi. Sejujurnya, ini adalah berkah keluarga kita. Untuk meyakinkan lebih awal, dan juga untuk Anda. Kamu harus menstabilkan hubungan sesegera mungkin, jadi saya pikir perlu untuk mendapatkan akta nikah itu segera. Dengan cara ini, bahkan jika kamu bertengkar dengannya lagi, itu tidak akan menyebabkan perpecahan. Bahkan jika Kenzi tidak tahan, dia masih milikmu dan tidak dapat diubah. Dia sudah menjadi putra menantu dalam keluarga Seira. Saya tahu bahwa pikiran ibu sedikit lebih mendesak, dan saya tahu bahwa mungkin sulit untuk melakukannya, tetapi ibu harus mengingatkan Anda bahwa hanya dengan menjebak Kenzi lebih awal, Anda tidak akan punya banyak mimpi panjang." Yuna Seira hampir menangis setelah mendengar ini dan berkata, "Bu, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Kenzi dan aku memiliki hubungan yang sangat baik. Bahkan jika kami bertengkar, kami tidak akan putus. Mengapa Anda harus begitu ingin mendesak saya untuk menikah dengannya? Selain itu, sekarang, orang tua dari kedua belah pihak belum bertemu, dan ayah bahkan belum melihat Kenzi. Anda mendesak kami untuk mendapat sertifikat nikah sekarang. Betapa memalukan untuk menyebarkannya." Ratna Galih melihat putrinya bingung, berkata dengan sedih, "Kamu bisa berbicara dengan ayahmu nanti, dia tidak akan keberatan dengan menantu yang aku pilih, dan dia tidak memenuhi syarat untuk keberatan. Juga pertemuan antara orang tua dari kedua belah pihak, termasuk perjamuan pernikahan dan upacara lainnya, prosedur ini tidak akan dihilangkan. Hal seperti ini dilakukan satu keluarga dan dua keluarga kita, jadi keluarga melakukan ini, dan tidak ada rasa malu di dalamnya." Yuna Seira menjadi lebih cemas setelah mendengar ini. Jika ibunya memaksanya untuk mengikuti Kenzi pria bekas itu dan benar-benar mendapatkan akta nikah, dia benar-benar akan menjadi istri pria itu. Bagaimana dia akan hidup di masa depan? Yang paling menyakitkan adalah pria bekas Kenzi, sudah memiliki wanita, dan ada lebih dari satu. "Bu, aku masih muda, aku tidak ingin menikah terlalu dini." Yuna Seira tidak punya pilihan selain bersenandung dan bertingkah seperti anak manja, mengguncang ibunya dengan enggan. "Jangan seperti ini, kamu harus serius, aku sedang berbicara denganmu tentang urusan penting." Ratna Galih mendorong putrinya tanpa alasan, dan kemudian tanpa ampun menamparkan pantat bundar putrinya 2 kali. Dengan temperamen seperti seorang wanita muda seperti Yuna Seira, dia hanya berani menunjukkan gengsinya di depan Kenzi. Saat dia benar-benar bertemu dengan seorang ibu seperti Ratna Galih, yang selalu dikenal karena ketegasannya, dia tidak akan bisa marah sama sekali. Dia ditampar 2 kali di pantat, dan Yuna Seira hanya berani bersenandung dengan keluhan. Dia terisak dan tidak berani mengangkat kepalanya. Ratna Galih mengangguk padanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Beritahu ibumu, apakah kamu akan setuju dengan apa yang ibumu bicarakan denganmu barusan?" Yuna Seira tidak mau menyerah, tetapi dia tidak bisa melawan keinginan ibunya. Saat ini, dia hanya bisa menghindari masalah yang lebih berat dan menyalahkan Kenzi. "Bu, aku putrimu.
akan melakukan apapun yang kamu ingin kamu lakukan, dan tidak akan mengabaikan kata-katamu. Yuna Seira meraih tangan Ratna Galih dan berpura-pura menyedihkan dan berkata, tapi berbicara tentang akta nikah adalah bukan sesuatu yang bisa dilakukan seorang putri sendirian. Saya percaya masalah ini, bahkan jika saya pergi untuk mendiskusikannya dengan Kenzi, dia tidak akan pernah setuju untuk mengajukan akta nikah dengan saya begitu cepat. Karena baru setahun berlalu, kami berdua tahu kami sedang jatuh cinta, dan kemudian orang tua dari kedua belah pihak tidak pernah bertemu, kemudian ini adalah pertama kalinya dia datang ke rumah, dan saya akan berbicara dengannya saat ini, kami harus cepat mendapatkan akta nikah. Dia pasti akan berpikir pasti ada yang masalah sehingga mengurus akta nikah secepat itu. Mungkin kita ada masalah di rumah, mungkin ini saya, ada yang salah denganku. Singkatnya, jika menyuruh dia menikahiku dengan tergesa-gesa, dia pasti akan berpikir dua kali, dan bahkan curiga tidak berani setuju dengan santai. Mendengar putrinya mengatakan ini, Ratna Galih berpikir sejenak dan alisnya secara bertahap berkedut. Apa yang Yuna Seira katakan dengan tergesa-gesa barusan membuat Ratna Galih merasa itu tidak masuk akal. Belum lama ini, ada contoh hidup di depan Ratna Galih. Ratna Galih memiliki seorang putri rekan kerja, karena usianya yang sudah tua, dia belum dapat bernegosiasi dengan pasangannya beberapa kali, dan keluarga menjadi cemas. Bulan lalu, putri rekan kerja membicarakan hal lain. Karena orang tua di rumah sedang terburu-buru, mereka meminta putrinya mendesak untuk segera menikah. Akibatnya, pria itu ragu-ragu, curiga, bahkan bertanya kepada wanita itu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan, apakah ada ketidakmampuan untuk melahirkan anak atau penyakit tersembunyi lainnya, yang tersembunyi dari pria itu. Hasilnya adalah pernikahan yang baik, tetapi karena wanita itu terlalu cemas dan pria itu curiga, konflik pecah di antara kedua belah pihak dan akhirnya gagal. Apa yang disebut jangan sibuk mencari hal-hal buruk dari hal baik, ini adalah kebenarannya. Ratna Galih berpikir sejenak, lalu berkata, karena Kenzi mungkin tidak setuju, aku benar-benar tidak bisa membicarakannya dengan tergesa-gesa, aku mungkin menakutinya dan membuatnya mundur. Bu, jangan katakan itu mungkin, itu sangat wajar. Yuna Seira memperkirakan bahwa ibunya akan mundur meskipun ada kesulitan, dia tersenyum menawan, dan mulai merasa bangga di hatinya. Tidak memikirkannya, Ratna Galih berkata dengan tegas, tidak, semakin cepat Anda mendapatkan akta nikah, semakin baik. Hanya ketika Anda mendapatkan akta nikah sesegera mungkin, ibumu akan merasa nyaman dengan Anda. Dia menatapnya putri lagi, dan berkata dengan serius, kamu bisa melakukan ini, beritahu Kenzi bahwa kamu hamil, jadi kamu harus mengajukan permohonan akta nikah sesegera mungkin, agar dia tidak keberatan. Yuna Seira bingung dan setelah beberapa saat, dia berkata, Bu, masalahnya adalah saya tidak hamil sama sekali, bagaimana saya harus menyebutkannya? Ratna Galih berkata, tidak sulit untuk hamil, Anda dan Kenzi bekerja keras 2 kali ketika kamu tidur, bukankah kamu akan hamil? Pipi Yuna Seira memerah dan dia berkata dengan marah, Bu, kamu sudah tua, bagaimana kamu tidak malu dengan apa yang kamu bicarakan? Ratna Galih melirik putrinya dengan ketidakpuasan, dan mendengus, ada apa, mengapa ibu tidak bisa mengatakan itu? Kamu dan Kenzi telah tidur di ranjang yang sama untuk waktu yang lama. Kalian berdua telah melakukan hal semacam itu tanpa malu-malu. Ibu memintamu untuk bekerja lebih keras, mengapa kamu tidak bisa melakukannya? Melihat ibunya, wajahnya yang cantik menjadi semakin merah, seperti pantat monyet. Sudah beres. Ratna Galih mengabaikan putrinya dan membuat keputusan akhir, malam ini kamu menahan Kenzi dan membiarkan dia tidak pergi, lebih baik tinggal selama beberapa hari lagi, kalian berdua harus berbagi kamar yang sama dan bekerja keras menjadi suami istri dan melakukan hal semacam ini. Ibu memperingatkan Anda, jangan mencoba bermain trik di belakang ibumu, Anda tidak dapat menggunakan alat kontrasepsi apapun, dan Anda tidak bisa pasif untuk berurusan dengan ibumu, dan ibumu akan diam-diam mengawasimu. Apa, tidak hanya melakukan hal semacam itu, apakah kamu harus diam-diam menerima pengawasan? Yuna Seira hampir menangis karena malu, Bu, apa yang kamu lakukan? Mengapa aku merasa seperti kamu telah jatuh cinta pada kejahatan? Bab 567. Nyonya polisi, bagaimana Anda bisa menyalahkan saya? Sekitar pukul 9 malam, Kenzi duduk di ruang tamu dengan tertib, sama seperti setiap calon menantu yang mengunjungi ibu mertuanya untuk pertama kalinya, rendah hati dan sopan, mengobrol dengan bibi Ratna Galih. Yuna Seira duduk di sebelahnya, dia depresi, dan dia tidak tega mendengarkan apa yang dibicarakan Kenzi dengan ibunya. Dia sedikit menyesalinya sekarang, mengetahui bahwa ibunya sangat tidak sabar, memaksanya untuk mencetak akta nikah, dan memaksanya untuk hamil. Pada hari istirahat ini, dia harusnya tinggal di Wakanda untuk bekerja lembur, daripada terburu-buru kembali ke ibu kota provinsi dan menarik Kenzi datang menemui ibunya.
Ada perasaan yang disebut mengangkat batu bata dan menghancurkan kakinya sendiri, dan Yuna Seira sedang dalam suasana hati ini saat ini. Bibi Ratna, ini sudah larut, saatnya aku pergi. Besok hari libur, aku akan datang menemanimu bersama Nana. Kenzi melihat jam dinding di dinding, sudah waktunya pergi tidur jadi dia bangun dan menyapa Bibi Ratna, siap untuk pergi. Meskipun dia dan Yuna Seira memiliki hubungan dalam nama, ini adalah pertama kalinya dia datang mengunjungi orang tua wanita itu. Menurut adat tradisional, pria itu tidak bisa bermalam di rumah keluarga wanita itu. Dia mengerti aturan ini. Namun, Ratna Galih tampaknya tidak peduli sama sekali, bangun dengan cepat, dan tersenyum untuk menahan, jangan pergi kemanapun hari ini, tidur saja di rumah. Kamu akhirnya datang mengunjungi kami. Di rumah, bahkan kamu memasak makananmu sendiri, Bibi Ratna merasa tidak enak tentang itu. Kamu harus tetap tinggal dan lebih baik tinggal selama beberapa hari lagi. Bibi Ratna hanya akan pergi ke unit untuk rapat besok pagi. Kemudian Bibi pulang kerja lebih awal, memasak beberapa hidangan enak lagi untukmu dan Nana, dan mentraktir kalian berdua dengan makanan yang serius. Kenzi sedikit terkejut dan berkata, Bibi Ratna, jangan repot-repot. Saya di sini datang ke ibu kota provinsi untuk perjalanan bisnis, saya tidak akan pergi untuk waktu yang singkat, selama saya punya waktu, saya bisa datang dan bermain di kapanpun. Jadi menurutku lebih baik tidak mengganggumu malam ini, toh, aku tidak tinggal terlalu jauh, lebih baik aku kembali tidur. Tidak ada masalah sama sekali, jangan pergi malam ini, tidur saja di rumah. Melihat Kenzi bersikeras untuk pergi, Ratna Galih merasa enggan di dalam hatinya. Dia akhirnya ingin menantu laki-laki yang berharga ini datang, jadi dia harus menyerang saat setrika panas dan mengajari putrinya untuk memasak nasi mentah bersamanya. Bahkan jika dia ingin pergi, dia harus tinggal. Melihat putrinya duduk di sofa dengan kaku seperti sepotong kayu, acuh tak acuh terhadap kepergian Kenzi, Ratna Galih memelototinya dan berkata dengan tidak puas, Nana, apakah kamu tahu bagaimana bersikap sopan? Kenzi akan pergi, sebagai tuan rumah, kamu harus bangun dan menjaga keluarga. Hati Yuna Seira tertekan, dia tidak tahu harus berkata apa. Sangat disayangkan bahwa tidak ada cara lain, bahkan jika Yuna Seira ingin Kenzi pergi dengan cepat, tetapi sesuai dengan keinginan ibunya, dia tidak bisa tidak melakukannya. Yuna Seira tidak punya pilihan selain berpura-pura, dan dengan enggan menyimpan dua kalimat, sementara Ratna Galih lebih antusias, hampir secara paksa menahan Kenzi pada akhirnya. Kenzi tidak bisa menghindarinya, jadi dia membiarkan mereka berdua pergi. Bagaimanapun, ada banyak kamar tamu di villa, dan bukan aturan yang buruk untuk tidur di kamar tamu sendirian. Tetapi ketika dia naik ke atas, dia menemukan bahwa Bibi Ratna tampaknya tidak mengatur kamar tamu untuknya, tetapi mengatur agar dia tidur dengan Yuna Seira di kamar kerja Yuna Seira. Kenzi berhenti di pintu dan melihat wallpaper merah muda, tirai biru, dan dekorasi kecil yang lucu di ruangan itu. Dia dengan cepat bereaksi dan berbalik dan berkata, Bibi Ratna, saya tidur di kamar Nana, bukankah itu tidak terlalu cocok? Ratna Galih berkata dengan acuh tak acuh, ada apa? Bibi Ratna pergi ke Wakanda terakhir kali dan mengetahui bahwa kamu dan Nana diam-diam tidur bersama, dan sekarang kamu datang ke rumahku. Sekarang, apakah aku harus memisahkan kalian berdua dan tidur di kamar terpisah? Bibi Ratna sudah menganggapmu sebagai menantu, jadi tidak perlu terlalu tabu. Tapi ini... Sebelum Kenzi bisa berbicara, Ratna Galih sudah mendorongnya ke dalam kamar, dan berkata tanpa sepatah kata pun, oke, jangan menolak. Selain itu, kamu adalah seorang pemuda di era baru, mengapa kamu masih begitu konservatif? Bahkan Bibi Ratna tahu bagaimana mengikuti waktu, jadi mengapa kamu tidak sefleksibel saya? Kenzi tercengang. Di dalam ruangan, dia berkedip dan tidak bisa menjawab untuk waktu yang lama. Nana, ayo, bawakan handuk bersih dan tunggu laki-lakimu mandi. Melihat putrinya tersipu dan menempel di pintu seperti tongkat kayu, Ratna Galih sedikit kesal dan dengan kasar mengucapkan sepatah kata. Ketika Yuna Seira mendengar bahwa ibunya tidak merasa malu untuk mengatakan kata-kata seperti itu, laki-lakimu atau menunggu mandi, dia merasa malu di dalam hatinya dan ingin menyembunyikan wajahnya dan melarikan diri. Pada akhirnya, di bawah tekanan kuat dari Bibi Ratna Galih, Yuna Seira dan Kenzi, dua musuh, hanya bisa tinggal di satu kamar saja. Dengan ekspresi malu dan marah, Yuna Seira duduk sendirian di tepi tempat tidur, tidak tahu harus berpikir apa di sana. Kenzi diam-diam menutup pintu, lalu datang ke sisi Yuna Seira, dan bertanya dengan jahat, Nona Nana, bagaimana situasinya? Mengapa ibumu mengatur diriku untuk tidur denganmu di kamar kerjamu, dan aku juga menyuruhmu menunggu saya untuk mandi?
Mungkinkah dia ingin Anda tidur dengan saya? Kamu jangan mengatakan itu lagi. Begitu Yuna Seira melihat ekspresi perampok orang ini, dia menggertakkan giginya langsung menendang Kenzi, berdiri dan berkata, jika bukan karena kamu, bagaimana ibu bisa menjadi orang yang tak berbudi luhur? Jika aku tahu dia akan gugup, aku seharusnya tidak membawamu ke pintu. Kenzi menggosok pahanya yang sedikit sakit dan berkata dengan tidak puas, Nona Polwan, saya tidak suka mendengar apa yang Anda katakan. Awalnya, saya datang ke ibu kota provinsi, dan saya tidak ingin datang ke rumah Anda, justru kamu yang terburu-buru. Kamu bergegas kembali ke ibu kota provinsi, kamu harus memaksaku untuk datang dan melihat ibumu, kenapa kamu meletakkan semua kesalahan ini padaku sekarang? Kamu juga mengatakan bahwa saya harus berperilaku baik dan membujuk ibu Anda senang dan puas. Saya memasak sendiri. Saya telah melakukan yang terbaik, dan saya telah melakukannya demi ini itu, tetapi mengapa pada akhirnya, Anda tidak hanya tidak memberikan pujian, tetapi Anda menyalahkan saya dengan keras, dan bahkan menendangku? Bukan ibumu tidak bahagia, atau ibumu tidak puas, tapi kamu, Polwan itu, memang begitu nakal dan suka menggertak orang dengan santai? Yuna Seira tidak bisa menjawab, wajahnya yang cantik memerah. Orang ini. Itu karena pria ini berperilaku sangat baik dan ibunya sangat puas dengannya sehingga dia membuat hal-hal seperti ini dan membuatnya tidak bisa mundur. Bab 568. Ingin bermain denganku, Polwan itu masih sedikit lembut. Kenzi melihat penampilannya dan tahu bahwa dia benar, jadi dia tidak bisa menjawab sama sekali. Kenzi duduk di tepi tempat tidur dengan murah hati, menganggukkan pipinya dan berkata, ayo, beri aku ciuman. Kamu baru saja menendangku tanpa alasan, dan kamu harus meminta maaf kepada pacarmu. Yuna Seira tiba-tiba membuka mulut lebar, dia berkata dengan terkejut, apa yang baru saja kamu katakan, kamu ingin aku menciummu sebagai tanda permintaan maaf. Kenzi mengangguk dengan murah hati, ya, cium dengan cepat. Kalau tidak aku akan mengeluh kepada Bibi Ratna, mengatakan bahwa kamu mendominasi dan suka menindas orang dengan santai, aku menyesalinya sekarang, dan ingin putus denganmu. Apa? Yuna Seira hampir tersedak amarah ketika dia melihat kekurang ajaran pria ini. Dia tidak pernah melihat pria yang tidak tahu malu sebelumnya, mengeluh untuk mengancam, harus menciumnya. Memikirkan dia, keluarga Nona Yuna yang bermartabat, seorang polisi wanita terkenal, kapan dia pernah dilecehkan seperti ini? Yuna Seira sangat cemberut, dadanya bergetar, Kenzi, apakah kulitmu gatal dan kau ingin aku menghajarmu? Hajar aku? Kenzi meliriknya, tapi dia tidak takut, oke, kalau begitu kamu bisa melakukannya. Oke, Kenzi, kesini. Yuna Seira membuat hidungnya bengkok, dan segera bergegas, menunjukkan gigi dan cakarnya, dan ingin berlatih tinju dengannya. Tapi Yuna Seira tidak pernah menyangka bahwa Kenzi tidak berniat melawan sama sekali, dan langsung jatuh ke tempat tidur, membiarkan Yuna naik di atasnya, berteriak putus asa, Bibi Ratna, cepat datang. Lihat. Putrimu yang berharga, Nana menggertakku dan memukuliku. Kenzi tahu, dengan telinganya yang tajam, dia telah lama mengetahui bahwa Bibi Ratna bersembunyi di luar pintu, diam-diam mendengarkan di sudut pintu kamar. Seperti yang diharapkan, Kenzi berteriak 2 kali, dan Ratna Galih mendorong pintu hingga terbuka dan muncul tepat waktu. Wajahnya sangat jelek. Nana, apa yang kamu lakukan? Kenzi sangat baik, bagaimana dia menyinggungmu, mengapa kamu menggertaknya? Gah. Yuna Seira tercengang, mengapa ibu datang begitu cepat, dan apakah ini juga disebut menggertaknya? Tapi fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pada saat ini, Yuna Seira menunggangi tubuh Kenzi, tangannya masih menempel di leher Kenzi. Bibi Ratna, Nana, dia terlalu mendominasi. Aku hanya ingin menciumnya, tapi dia mencekikku begitu keras hingga aku hampir mati lemas. Wajah Kenzi penuh dengan kesedihan dan ketidakberdayaan, berpura-pura batuk kering sambil berkata, apa? Yuna Seira tertegun lagi, orang ini benar-benar memfitnahku? Orang mati Kenzi ini terlalu buruk, dengan kemampuannya, selama dia menolak sedikit, bagaimana dia bisa mencekik lehernya? Orang ini dengan sengaja berbaring di tempat tidur dan berpura-pura lemah, memperjelas bahwa dia memasang jebakan pada dirinya sendiri. Nana, turunlah kataku. Bagaimana mungkin kami memiliki putri biadab sepertimu di keluarga Seira kami? Aku harus memberimu pelajaran yang baik hari ini. Selama percakapan, Bibi Ratna bergegas dengan marah dan meraih Yuna Seira menamparkan beberapa tamparan besar, tanpa ampun di pantat bulat dan montok putrinya. Bu. Yuna Seira penuh dengan keluhan, dan hampir menangis. Jika dia tahu ini, akan lebih baik untuk memberi Kenzi ciuman murah.
Bibi Ratna tiba-tiba bergegas masuk untuk membuat keributan, dan Yuna Seira seperti kucing yang jujur, tanpa emosi sedikit pun. Kenzi hampir tertawa dalam hatinya ketika dia melihat wajah Yuna Seira yang memerah dan ekspresi sedih yang dipegang oleh Bibi Ratna yang mencoba memberinya pelajaran. Mau main sama saya, polwan itu masih agak lembut. Namun, mengingat hubungan dengan Nana masih didasarkan pada kedekatan dan persahabatan, Kenzi tidak bisa berdiam diri dan membiarkan Yuna diajari terlalu memalukan. Setelah menunggu beberapa saat, Kenzi berpura-pura maju, membujuknya beberapa patah kata, dan membantu Yuna Seira keluar dari pengepungan. Kemarahan Ratna Galih masih ada, dan dia menyodok dahi putrinya sedikit, sehingga Yuna Seira tidak berani melihat ke atas sama sekali. Lihatlah dirimu, betapa baiknya Kenzi bagimu. Kamu telah menggertak orang lain seperti ini, tetapi dia masih mengucapkan kata-kata yang baik untukmu. Kamu tidak memikirkannya sendiri, hanya mengandalkan amarahmu yang keras kepala. Bagaimana bisa mencari pacar seperti Kenzi yang masuk akal, perhatian, dan bisa mengikuti Anda? Sudah berapa kali saya katakan bahwa orang yang Anda ajak bicara harus terlihat seperti gadis besar, dan dalam hidup Anda harus bersikap lembut dan patuh kepada pacar Anda. Anda tidak dapat memperlakukan diri Anda sebagai tentara wanita di ketentaraan seperti sebelumnya, dan Anda tidak dapat memperlakukan diri sendiri sebagai polisi wanita pada pria Anda sebagai tersangka seperti kamu berada dalam satu unit. Jika kamu tidak dapat membedakan peran hidup dan pekerjaan, tidak peduli seberapa sabar Kenzi bersamamu, dia akan takut padamu cepat atau lambat. Kecemasan di hati Ratna Galih benar-benar khawatir bahwa situasinya akan berubah tajam. Kenzi seorang menantu yang berharga akan ditakuti oleh putrinya yang nakal dan keras kepala. Yuna Seira tersipu dan tidak berkata apa-apa, mendengarkan ajaran ibunya. Tapi dia masih tidak puas, dan berbisik di dalam hatinya, takut, aku tidak peduli. Kenzi bukanlah harta yang langka. Seorang pria bekas masih merupakan penjahat bau. Dengan pria seperti ini, saya tidak beruntung. Ratna Galih tidak bisa melihat apa yang dipikirkan putrinya, menyodok sedikit, dan hendak mengatakan beberapa kata lagi ketika Kenzi datang dengan patuh, menarik Bibi Ratna ke bawah dan berkata, "Oke, Bibi Ratna, jangan marah lagi. Nana terbiasa tertawa dan bermain-main denganku, tapi itu bukan masalah besar." Bibi Ratna tidak boleh marah lagi. Lagi pula, aku mengerti karakter Nana. Aku bisa jamin itu tidak akan lebih dari 20 menit, dia akan menjadi banyak bicara dan tertawa di depanku lagi, seperti wanita muda yang cantik dan imut. Ratna Galih memiliki sikap lain terhadap Kenzi, dia mengangguk setuju, "Yah, apa yang kamu katakan itu benar. Bagaimanapun, kamu dan Nana memiliki dasar hubungan yang baik." Pasangan sering di ujung ranjang berdebat. Aku yakin kalian berdua tidak terkecuali. Kamu bisa menghilangkan suara-suara ini dan terus berkembang ke arah tema utama saling mencintai. Bu, kita semua tahu itu, kamu pergi tidur, jangan membicarakannya lagi. Begitu Yuna Seira mendengar ibunya mulai mengoceh dengan bahasa resmi, kepalanya mulai sakit. Itu hal yang lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Sejak dia masih kecil, dia selalu lebih suka dibunuh oleh orang tuanya atau dia ditangkap dan dipukuli, daripada dia mendengarkan nyanyian ibunya. Itu benar, ini sudah larut, Bibi Ratna harus tidur lebih awal. Kenzi juga khawatir Bibi Ratna akan fasih berbicara, jadi dia membujuk Bibi Ratna keluar dari kamar. Sebelum pergi, Bibi Ratna berbalik di pintu dan memberitahu, "Kenzi, Bibi Ratna tidur di sebelah, jika Nana berani denganmu lagi, kamu bisa memanggilku, Bibi Ratna pasti akan menjaganya dan berdiri untukmu." Kenzi tersenyum dan mengangguk. Ratna Galih menatap putrinya dengan tegas lagi, dan mengingatkannya dengan cara yang bermakna, "Dan kamu, ingat apa yang aku katakan sebelumnya, apakah kamu menginginkannya atau tidak, kamu harus melakukannya." Meninggalkan peringatan, Ratna Galih menarik pintu dan pergi. Yuna Seira mau tidak mau harus khawatir secara diam-diam dan mendapat masalah lain. Makna ibu jelas, itu untuk mengingatkannya, jangan lupa, hamil secepatnya, dapatkan sertifikatnya secepatnya.
Tapi betapa memalukannya hal semacam ini, sangat memalukan. Bahkan jika dia menerima nasibnya, dia akan memperlakukan pria bekas Kenzi sebagai pacar aslinya di masa depan, tetapi dia tidak mau. Dia telah merendahkan pria itu sejak dini, tapi dia akan membuat perutnya besar.